Jadi 12 bakul sisanya 12 bakul untuk makan ribuan orang. Itu hal-hal yang seperti itu nggak bisa dibuktikan sama sains karena nggak ada objeknya. Nggak ada objeknya. Untuk diteliti nggak ada. Sudah jadi kehilangan objek juga kan? Udah kehilangan. Jadi mau nggak mau, kamu mau percaya atau enggak? Nah kalau mau percaya syukur, enggak ya sudah. Enggak ya sudah gitu kan. Gitu loh. Pilihannya masing-masing gitu kan. Benar gitu. Jadi itu ranah iman. Ranah iman itu kalau emang udah nggak ada buktinya. Tapi kalau begitu ngomongin asal usul bahasa, ada buktinya. Oke, salam jumpa kepada pemirsa penonton channel kita yang setia. Pada saat hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sukacita, penuh dengan keakraban dan penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara, kembali lagi tamu kita yang luar biasa bersama Romo Aldo. Selamat datang Romo. Terima kasih undangannya. Ini yang ketiga kali kita bertemu. Ini yang ketiga kali kita bertemu. Semoga bukan yang terakhir kali ya. Semoga bukan yang terakhir kali, apalagi karena pandemi ya, pandemi COVID. Iya. Bahaya. Jadi ngeri ngomongin pandemi. Saudara, pada saat hari ini kita masih berputar-putar di sekitar agama dan sains, saudara. Karena Romo sangat konsen di sini, jadi saya sangat tertarik dan ingin selalu mengundang Romo Aldo untuk selalu hadir di sini. Saudara, pada saat hari ini kita akan membahas asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa menurut sains dan Alkitab tentunya. Oke ya, Romo benar ya? Ya, benar. Oke. Kita akan segera mendengar ulasan dari Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih atas waktunya. Shalom semuanya, semoga Shalom. kabarnya sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Masih di dalam trilogi agama sains ya. Saat ini kita membahas tentang asal-usul bahasa. Kalau yang kemarin kita bahas asal-usul manusia. Nah, ternyata antara mempelajari agama dan mempelajari sains, khususnya agama Yahudi, Kristen, asal-usul bahasa itu juga berbeda dengan kalau kita mempelajari sains ya. Data sejarah ya yang dipelajari oleh para ilmuwan ini berbeda. Nah, bagaimana kita menyelaraskannya gitu ya. Jadi di topik ini kita bahas di dalam 3 bagian ya. Kisah perpecahan bahasa di Babel, Kejadian 11:1-9. Saya yakin rekan-rekan sudah sering membacanya ini ya, tapi saya juga akan ulas sedikit. Bagian yang kedua adalah bukti-bukti pecahnya bahasa itu sudah ada sebelum zaman di Babel ini ya. Lalu yang ketiga, pesan moral dari kisah Babel. Ya. Oke, saya masuk ke poin yang pertama aja ya. Kisah Atau Menara maaf Babel. Romo, Ya. maaf, ini kan kisah Menara Babel kan tidak semua pemirsa mungkin melihat atau familiar gitu. Ya. Karena penonton bukan hanya dari kalangan Kristen, mungkin juga dari kalangan non-Kristen atau yang lain gitu. Oke. Bisa diceritakan sedikit ya Romo, kisah Babel ini seperti apa? Oke, jadi yang namanya Babel ya, nama Babel itu artinya adalah gerbang El. Gerbang L. Ya, El itu adalah nama dewa Dewa. politeis yang ada di Sumeria dan Babilonia. Babilonia. Nah, ini adalah dewa tertinggi, dewa langit, dewa sorga. L. Nah, dewa kepalanya gitu loh. Nah, di bawah dewa-dewa ini ada dewa-dewa yang lain gitu, yang membentuk keluarga, panteon, keluarga besar jadinya gitu. Jadi memang kita masuk ke dalam budaya politeis. Budaya politeis Sumeria. Sumeria, Akkadian, dan juga Babilonia. Ya. Kalau di Alkitab sendiri diceritakan seperti apa Romo? Kalau di Alkitab kita ada kan penyembahan tentang El juga ya. Ini saya ulas di video di channel saya bagaimana El ini yang sudah ada di bangsa politeis itu diadopsi sama bangsa Israel. Oke, Gitu. oke, Jadi oke. kan bangsa Israel kan namanya itu kan Israel. Israel. Nah, El-nya ini L. adalah
Dewa. Nama dewa yang sudah ada sebelumnya. Cuma gini, si Abraham itu dia lahir ada di kota Ur. Ur itu adalah kota di Babilonia, sekarang itu Irak ya. Dewa penyembahan dewa bulan Sin. Cuma dia nggak menyembah dewa Sin, dia menyembahnya dewa El yang paling tinggi di atasnya si Sin gitu loh. Ini dewa El ini juga menjadi dewa yang tertinggi dari dewa Kanaan. Dewa Kanaan. Gitu loh. Jadi ya bangsa Israel cucunya, cicitnya jadi bangsa yang besar. Akhirnya meneruskan sesembahannya dari si Abraham, makanya dikenal Elohim Abraham, Ishak dan Yakub gitu ya. Elohim namanya siapa? El. Nah, El ini diadopsi dari tadinya adalah kepala dewa, bawahnya dewa-dewi ya. Jadi jadi sesembahan monoteis. Nah, bedanya si El ini bawahnya ini bukan dewa-dewi lagi tapi malaikat. Malaikat. Ini yang membedakan. Yang membedakan. Gitu. Jadi, nah kisah ini ya, kisah kejadian 11 ini sebenarnya bukan di wilayah Israel, Babilonia ya. tapi di wilayah Babilonia gitu loh. Jadi ini sebenarnya ingin menceritakan kalau si sesembahannya Israel ini, El Yahweh ini ya, itu juga berkuasa di mana-mana ceritanya, termasuk di Babilonia juga. Gitu. Makanya muncul cerita ini gitu. Oke, pemirsa, untuk yang masih belum mudeng atau masih awam, ini Babel itu apa? Masih bingung? Perlu saya ceritakan sedikit. Di Alkitab diceritakan Menara Babel, kisah Menara Babel. Jadi manusia masih satu bahasa diceritakan di situ. Kemudian mereka membangun beranak pinak hidup dalam satu daerah, dan mereka bertekad membuat menara yang mencapai langit, saudara. Ceritanya begitu. Jadi manusia membangun sebuah menara yang sampai sundul ke langit atau tembus ke langit tingginya. Dan Tuhan tidak mau itu terjadi, makanya Tuhan mengkacaukan bahasanya. Benar. Diceritakan seperti itu. Makanya di sini temanya adalah asal usul bahasa. Oke, silakan Romo. Ya. Secara garis besar itu yang sudah diceritakan sama Mas Noto ya, tentang bagaimana kisah pecahnya bahasa. Ada di Kejadian 11:1 ayat 9. Jadi saya nggak perlu bacakan lagi ya, tadi udah diceritakan sama Mas Noto ya. Sekarang saya ceritakan ya bagaimana asal usul manusia dari sisi sains gitu. Bener nggak? Sama nggak seperti dengan kisah di Babel ini? Babel ya. Ya kan? Kalau benar ya, berarti bahasa di Babel adalah bunda bahasa dong. Bunda segala bahasa. Bunda segala bahasa. Gitu. Dari Babel itulah manusia berpencar. Akhirnya ada bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Romawi, bahasa Sanskrit, terus ada bahasa Jerman, Inggris, sampai bahasa Indonesia sekarang dari Melayu dan dari bahasa Arab gitu ya. Bahasa Jawa, bahasa Jawa. Ya. Tuhan YHWH ya memecah dengan alasan ini manusia ini bisa melakukan apapun. Iya. Ya kan, makanya dengan alasannya dia sendiri, pribadinya dia sendiri, dia turun, dia harus mengacaukan gitu ya. Mengacaukan bahasa. Nah, Menara Babel itu diidentikan dengan bangunan Zigurats. Bangunan Zigurats. Nah, di Babilonia atau Zigurats ini ya, itu pembangunannya itu mulai 2200 sebelum Masehi. 2500 sebelum Masehi. Itu bukti arkeolog. Yes. Jadi ada banyak rupanya yang namanya menara zaman dulu kan beda ya sama sekarang kan. Di kota Jakarta ada banyak menara gitu kan. Kalau dulu disebut menara ya satu gitu. Menara satu. Yang namanya menara dulu itu adalah ziggurat. Ziggurat itu kuil-kuil untuk dewa-dewi. Nah, ada salah satu yang terkenal yang memang sering dicocokkan sama rohaniawan dan ilmuwan, namanya adalah kuil Marduk.
Kuil Marduk Ya. namanya. Kuil Marduk ya. Kuil Marduk, nah, Tower Marduk gitu ya. Nah, ini adalah kuil penyembahan untuk dewa Marduk yang pada saat itu dibuat menjadi dewa yang lebih besar, dewa segala dewa di Babilonia. Di Babilonia. Gitu loh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kapan dibuat itu? Supaya kita bisa mendeteksi. Ya, benar. Nah, kalau kita lihat di Britannica Encyclopedia, ya, sebenarnya menara-menara itu, ya, zigurat-zigurat itu jumlahnya ada 25, itu dimulai 2200 sebelum Masehi. Jadi 25 menara. 25 menara. 25 menara. Benar ya. Jadi mau menara yang si Marduk itu atau yang lainnya, kita nggak perlu terlalu rinci ya, kapan-kapan aja itu mulai dibangun. Awalnya aja, menurut ilmuwan ya, seperti saya ambil sumbernya dari Britannica Encyclopedia, itu 2200 baru dimulai. Artinya bahasa itu baru pecah ya, menurut Kejadian 11 2200 sebelum Masehi. Sebelum Masehi atau sekitar 4000 tahun yang lalu lah ya. Benar 4000 ya. tahun yang lalu. Kalau saya bisa buktikan ada bahasa lain yang berbeda dengan bahasa yang di Babilonia, berarti patahlah kisah ini. Patahlah bukti apa Yang ada di yang Alkitab. ada di Alkitab gitu. Ya. Oh. Berarti nggak benar nih kisah ini gitu kan. Nah, saya bisa buktikan, nggak usah banyak-banyak, ada 2 aja alasan kalau sebenarnya kisah ini tuh bukan kisah beneran ya. Karena ada bahasa lain sebelum bahasa Babel ini. Sebelum bahasa Babel. Ya. Iya. Kalau kita lihat di sejarah sebenarnya pada tahun-tahun itu di Babilonia itu mereka menggunakan bahasa Akadia. Bahasa Akadian ya, sebelum akhirnya berkembang menjadi bahasa Aramaik gitu ya. Nah, taruhlah itu bahasa Akadian ya. Tahun 2200 sebelum Masehi. Ternyata menurut ya, Yuval Noah Harari yang menulis buku Sapiens, Asal-usul manusia ini ya. Di video sebelumnya kita membahas asal-usul manusia. Jadi ini juga berkenaan sama asal-usul bahasa. Gitu ya. Iya. Nah, di halaman 54 di sini itu dijelaskan ya. Kalau menurut data ya, sebenarnya manusia itu ya sejak 12.000 tahun yang lalu itu sudah terpecah-pecah di dalam berbagai tradisi dan di dalam berbagai bahasa. Sudah terpecah-pecah berbagai tradisi, termasuk berbagai suku bangsa juga mungkin ya. Ya, Udah pasti, karena- ini Sapiens ya. Iya. Sapiens yang sudah mulai bergerak dari Afrika ke benua-benua yang lain 12.000 tahun yang lalu. Jadi ya bahasanya udah nggak sama di antara ras manusia itu sendiri pada saat itu. Ini 12.000 tahun yang lalu. Jarak 1000 tahun aja kita bisa merasakan perbedaan bahasa Jawa kuno dengan bahasa sekarang ini. Benar. Itu jarak 1000 tahun. Ini 12.000, sangat panjang sekali ya. Ya, Terjadi perubahan-perubahan dialek ya. benar. Dan Logat, lidah. menurut Kejadian 11 ya, kalau kita lihat di sini dijelaskan ayat yang pertama, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu bahasanya, satu logatnya. Nah, ya. Jadi kalau bahasa Jawa ya pokoknya Jawa semua ya sama, Satu logat lagi. satu logat halus semua Satu gitu ya. lidah gitu. Nah, kalau sekarang kan bahasa Jawa kan ada yang halus, ada yang kasar, Iya, ya ada kan? Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ada Jawa Ngapak. Nah, ya kan beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, dulu menurut Kejadian 11 sama bahasa dan logat. Ternyata menurut Sapiens ini udah beda-beda. Berbeda. Ya, menurut si Yuval Noah Harari dalam bukunya ini science. Jadi apa yang ada di Alkitab bisa dikatakan kisah legenda atau dongeng? Bisa dibilang ini kisah kiasan. Kisah kiasan. Sebenarnya ini tidak terjadi, tidak benar-benar ada, ya. Iya.
tapi ini dibuat sama penulisnya supaya apa? Supaya bisa menyampaikan pesan moral. Nanti begini Romo, kita membahas hal seperti ini ada reaksi dari kalangan konservatif mungkin ya, kita dianggap sesat gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi Ini kita terbuka. gitu ya, sama diskusi ya, open kita. Dan kalau ingin diskusi lagi seperti ini langsung sama saya juga, saya terbuka juga. Iya. Saya banyak diundang juga diskusi di WhatsApp group ya. Dan saya share ini gitu. Dan Iya. sampai sekarang ya, kalau sebenarnya terbagi ketiga kelompok ya, orang yang mendengar ajaran saya. Terima, menolak, dan ragu-ragu. Oh iya. Selalu terbagi gitu. Dan siapapun yang membaca data dengan netral, mereka itu akan menerima. Karena ini bukan pendapat saya. Ini pendapat para ahli para ahli. yang sudah mendedikasikan waktunya ya, semua tenaga pemikirannya di kompetensinya itu. Di bidang yang satu itu ya. Iya, fokus ya. jadi bukan ini mereka ini cuma dapat sertifikat 1 bulan 2 bulan belajar gitu ya, Iya. lalu dapat sertifikat tentang agama-agama kuno, bahasa kuno dan lain sebagainya. Iya. Enggak, kompetensi agamawan dan sains ilmuwan ini dua kompetensi yang berbeda. Jadi ayat-ayat Alkitab tidak bisa membantah hasil riset Riset. ya, Ya sepakat. nggak bisa uji tesis gitu, wah bertentangan sama ayat Alkitab Iya. pasal ini, kitab ini, nggak bisa gitu Iya. ya, Iya. mana bisa gitu, Mana bisa, itu sesuatu yang berbeda, nggak bisa apple to apple. benar gitu ya. Nah ini tadi satu bukti aja, lalu bukti yang kedua ya, ada bahasa lain sebelum 2200 sebelum Masehi, yaitu bahasa Mesir. Bahasa Mesir ada. Bahasa ada Mesir itu buktinya kan ada, yang namanya bahasa itu kan ada lisan, ada tulisan. Nah bahasa tulisan Mesir aja itu 3.500 tahun sebelum Masehi Sudah ada. itu sudah ada. 3.500 tahun sebelum Masehi. Ya, nah saudara-saudara bisa dapatkan datanya di website khusus yang membahas tentang ini di ancientegypt.co.uk. Ya, itu memang kronologisnya tentang bahasa Mesir itu seperti apa. Bahkan contoh huruf-hurufnya ya, itu sebenarnya kayak kita icon gitu loh. Kalau kita send WhatsApp terus ada orang ketawa, orang senyum, Emoji. ya emoji. Nah, dulunya memang emoji itu bahasa itu. Oh, bahasa kode-kode emoji. Kode-kode emoji gitu. Oh, begitu Nah, ya. bahasa ini kalau kita lihat ya, ini berbeda jauh sama bahasa-bahasa yang ada di Asia. Ini kan Afrika kan, Sumeria, Akkadian, Babilonia, ya, Israel yang di Kanaan itu adanya di Asia. Ada di Asia. Asia itu ya. Nah, ini ya kalau dilihat dicek ini berbeda sekali. Jadi nggak sama. Nggak sama ya. Oleh karena itu inilah bukti kalau apa yang tertulis di kitab Kejadian ya, yang menceritakan asal usul bahasa itu sebenarnya bukan kejadian yang nyata, Ya. Atau alegoris tadi. alegoris gitu. Nah sekarang kita masuk ke berikutnya ya. Sebenarnya pesan-pesan apa yang kita bisa ambil ya Pesan moral dari sisi agama ya, dari Dari sisi sisi- spiritual ya. dari sisi spiritual ini Iya. ya. Yang pertama, ini kan kisahnya di Babel kan, bukan di Israel. Iya. Jadi orang Israel ini, penulisnya ini ingin ngasih tahu, ini Tuhannya kita ini ada di mana-mana. Kalau kamu pergi ke Babel, Tuhan ada di sana juga. Itu pesan yang pertama. pesannya gitu ya. Ya, pesan yang kedua adalah kamu ikutin aja perintah dari Tuhan kita, karena di Kejadian 1 ya itu sudah ngasih tahu kalau manusia diciptakan untuk berkuasa dan penuhilah bumi. Iya. Terus pada saat Kejadian 9 juga diceritakan dia Tuhan sama si Nuh buat perjanjian. Si Nuh diperintahkan penuhilah bumi. Penuhilah bumi. Jadi ikutin aja. Nah, di Kejadian 11 ini enggak menyebar tapi maunya ngumpul Maunya ngumpul. gitu loh. Jadi kesannya ini, wah ini Nggak sejalan. melawan gitu, Nggak melawan. sejalan Jadi dengan Tuhan. ada pesan moral yang ingin disampaikan sama penulisnya adalah
kamu itu menyebar ya, kamu itu ikut perintah Tuhan. Kemana aja Tuhan, kemana aja kamu ada, kamu pergi, Tuhan di situ ada sama kamu. Itu pesan-pesan moralnya gitu loh, yang ingin disampaikan. Kalau pesan-pesan moral ini hanya, anakku dengarkan pesan dari Bapak. Pertama, ikuti perintah Tuhan. Kedua, Tuhan ada di mana-mana. Ketiga, ini. Keempat, ini. Ya. Besoknya udah lupa ya. Biasanya lupa. Tapi kalau dikemas dalam satu cerita gitu. dalam satu cerita, ya ini dari generasi ke generasi diceritakan. Mudah diingat. Nah, orang dulu ya, mau di Israel kayak mau di Sumeria, Babilonia kayak, sama seperti nenek moyang kita di Indonesia, sukanya tuh bercerita, mendongeng. Makanya ada cerita-cerita gitu yang dibuat dan disampaikan terus ke kita. Iya. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya mau nggak mau kita harus terima, ya, bukan sebagai kisah nyata. Iya. Kita harus menerima, harus membuka kritik tadi ya. Ya, membuka wawasan kita gitu ya. Jangan hanya belajar belajar ini ya, rohani, belajarlah hal-hal yang fisik ya. Agama ada, bagus ya, kita dukung ya supaya karakter kita lebih baik. Yeah. Tapi pada saat agama kita menyinggung hal-hal yang fisik, kita harus uji benar atau enggak pakai ini. Yeah, pakai data science. Gitu loh. Jadi sebenarnya ada pepatah mengatakan, atau ada orang bilang yang spiritual itu sebenarnya yang rasional gitu. Benar nggak itu, Romo? Belum tentu juga ya. Iya, belum tentu. Banyak hal yang di luar nalar kita gitu ya. Karena sifatnya fisik, karena sifatnya metafisik ya. Tuhan mana bisa sekarang dibuktikan keberadaannya. Ya, ada ilmuwan si Hugh Roach ya. Ini saya bawa bukunya ya. Ini The Creator and the Cosmos. Ini buku bagus ya. Si penulisnya ini tadinya ateis, jadi Kristen malah. Ya, terus menulis buku ini untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Cuman ya, ada banyak juga buku-buku seperti ini, ilmuwan yang coba menjelaskan Tuhan, cuma memang belum bisa diterima secara umum gitu ya. Belum terima, ini masih debatable dan masih pseudo science, di luar science. Kenapa? Pseudo science. Kenapa? Karena ini sifatnya metafisik. Ini membahas tentang pencipta. Ini membahas tentang astronomi, tentang penciptaan Big Bang ya, sampai terciptanya bumi itu seperti apa. Kenapa kita bisa berada sekarang, bisa hidup gitu loh. Sebenarnya itu melalui banyak kriteria. Bumi itu harus begini, matahari harus begini, cuacanya harus begini, ledakan Big Bang-nya tuh harus presisi, harus begini, baru bisa manusia itu ada. Nah, siapa yang bisa istilahnya itu kalau melempar dadu ya, siapa yang bisa tepat ya? Sampai ratusan kali sama terus, itu kemungkinannya kan kecil ya. Tapi itu memang terjadi. Kemungkinan itu kecil tapi itu terjadi. Muncullah manusia. Sebagai contoh, dia ngomong, kenapa dinosaurus mati? Kenapa dinosaurus nggak hidup di zaman manusia ada? Kalau hidup, mati kita semua. Itulah kenapa Tuhan izinkan mati itu semua dinosaurus. Punah. Dan akhirnya berevolusi jadi hewan-hewan yang kecil gitu ya. Burung segala macam. Kan dari hewan dinosaurus ya. Iya. Nah, kalau pas ya zamannya bersamaan, punahlah yang namanya sapiens. Oleh karena itu diizinkan ini. Gitu ya. Kita munculnya belakangan gitu loh. Baru bisa hidup, bisa survive kita gitu. Karena
udah nggak ada lagi ini. Jadi memang nggak semuanya ya hal-hal yang kita pelajari di Alkitab itu bisa dibuktikan sama sains. Gitu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dibuktikan itulah ranahnya iman. Ranahnya iman. Kita baru mempercayainya sebagai iman gitu. Walaupun tidak bisa dibuktikan kebenaran empirisnya. Gitu. Iya. Kayak Yesus membuat air jadi anggur. Iya. Yesus ada yang sudah menjelaskan ke saya, teman ngakunya juga saintis gitu, ilmuwan, bisa itu manusia berjalan di atas air, ada penjelasan ilmiahnya. Ya, tapi tetap gitu ya. Belum ada riset jurnalnya ya. Ya, jadi saya anggap itu masih di luar sains modern gitu kan. Pseudosains tadi. Iya, gitu masih gitu kan. Baru sebatas teori itu. Membangkitkan orang mati. Iya. Terus ada apa? 2 roti, 5 5 ikan. Jadi 12 bakul gitu. Sisanya 12 bakul untuk makan ribuan orang. Itu Itu hal-hal juga. yang seperti itu nggak bisa dibuktikan sama sains karena nggak ada objeknya. Nggak ada objeknya. Untuk diteliti nggak ada. Sudah Jadi kehilangan objek juga kan. udah kehilangan. Jadi mau nggak mau, kamu mau percaya atau enggak? Nah, kalau mau percaya syukur enggak ya sudah. Nggak ya sudah gitu kan. Gitu loh. Pilihannya masing-masing gitu kan. Benar gitu. Jadi Itu ranah iman. ranah iman itu kalau emang udah nggak ada buktinya. Tapi kalau begitu ngomongin asal usul bahasa, ada buktinya. Asal usul bahasa bukan di Babel, ya, tapi udah semenjak 12.000 tahun yang lalu. 12.000 tahun yang lalu. Jadi jauh ya, sekitar 4 kali lipatnya karena kan, atau 3 kali lipatnya karena Iya. Babel kan anggap aja 4.000 tahun yang lalu ya. Iya, Dari itu sekarang 3 kan kali lipat jadinya. 3 kali lipat. Itu Iya, 3 kali lipatnya. Jauh banget. jauh sekali. Dari Udah. dari zaman sekarang ke zaman Babel aja udah jauhnya bukan main gitu. Oh iya. 4.000 tahun. Apalagi Apalagi bahas 12.000 tahun sebelumnya. iya. Apalagi kita bahas 70.000 tahun sebelumnya, masa-masa kognitif tadi kan. Iya, revolusi kognitif. Ya susah gitu. Iya. Kita mau tidak mau ya, yang namanya rohaniawan itu mau nggak mau kita harus membuka diri dan belajar hal-hal yang memang bukan kompetensi kita, yang Kita tidak mau kita belajar ya? yang tidak kita pelajari di sekolah teologi. Mau nggak mau kita harus pelajarin. Kenapa? Karena ya kita harus mempertahankan iman kita gitu loh. Iya. Kamu mau meyakini hal apa? Apakah keyakinanmu itu sesuai sama sains atau bertentangan? Nah, Iya. kalau saya sesuai sama sains, kalau tidak ada berarti itu wilayah iman. Wilayah iman. Ya, seperti membuktikan keberadaan Tuhan tadi. Iya, Tuhan kan tidak bisa dibuktikan, surga neraka juga tidak bisa dibuktikan. Itu wilayah iman. ada teman dari agama sebelah kan ngomong Adam itu sekian meter gitu kan. Tingginya. Ya boleh aja kalau meyakini itu, tapi kan kembali lagi ke bukti-bukti arkeologi. Iya. Ada tidak seperti itu? Ya kan? Oh, dia bilang menyusut. Ya itu juga tetap aja tidak ada buktinya. Ada beberapa foto fosil yang difoto seakan-akan tulang tengkorak yang panjang itu itu mah hoax. Photoshop ya, hoax itu hoax sebenarnya. Jadi Ya. saudara jangan percaya foto misalnya kerangka manusia yang panjangnya 10 meter atau 20 meter itu Photoshop ya. Ya, Itu Photoshop. Jadi hoax ya. itu hoax gitu ya. Jadi yang namanya manusia purba ya seperti kita sekarang ya. Ya, hanya yang membedakan ya caranya dia berdiri ya agak membungkuk ya, lengannya ada yang lebih panjang dari kita, terus ukuran batok kepalanya juga tidak sebesar kita gitu. Romo, di Alkitab ada cerita orang-orang raksasa ya berdekatan dengan kisah Babel ini. Nah, itu juga masuk ke dalam wilayah kisah alegoris. Kisah alegoris Jadi ya. kan itu sebelumnya adalah kisah di mana Bnei Elohim atau anak-anak Elohim itu turun lalu mengawini anak-anak manusia, gitu kan. Nah, di zaman itu ada Nephilim. Nah, Itu dongeng juga ya maksudnya. itu masuk ke dalam wilayah kisah-kisah alegoris, kisah-kisah Alegoris ya. ya bisa dibilang kisah mitos yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi yang mendengar kisah mitos yang
mungkin dari beberapa peradaban yang ada di sekitarnya juga, bisa jadi kan? Sampai ada orang ngomong ke saya, wah itu pasti bisa terjadi, orang sampai sekarang aja ada wanita bisa dihamilin sama jin kok. Wah kalau udah seperti itu udah susah deh Nah, ngomong. itu susah. Karena Bisa dibuktikan juga kan? iya, karena udah ngomongnya mistik gitu ya. Kalau udah Mistik. ngomong mistik ya, percaya sama hal-hal yang seperti itu ya udah, itu ranahnya iman. Ranahnya iman. Iya, tapi saya bilang sama dia, ya itu tidak bisa dibuktikan. Wanita yang dihamili apa namanya jin, Hmm? bisa aja diuji DNA siapa gitu. Iya, benar. DNA siapa? Iya kan ada objeknya kan. Ada objeknya Dilihat, kalau mau katanya- bisa. Katanya bapaknya. Bisa aja tetangganya gitu kan. Ya, menarik sekali kalau misalnya ada cerita-cerita perempuan dihamili jin ya. Kalau mau lebih detail ya diuji aja DNA-nya, bisa aja tetangganya, bisa aja temennya gitu kan. Termasuk Yesus, kalau Yesus benar-benar DNA-nya bisa diuji kan. Itu Kita terbuka. siapa yang menghamili Maria itu bisa kita tahu. Ada isu berkembang Yusuf Pandera atau siapa itu? Nah, Itu iya. juga kan itu isu-isu. Ada yang bilang tentara mana Romawi gitu kan menyetubuhi Maria. Ya karena tidak ada buktinya, ya udah itu wilayah iman, mau diyakini iman. mana. Orang-orang yang menentang Kristen meyakini Ya, "Wah, silakan itu juga. pasti diperkosa, itu pasti berhubungan intim di luar nikah. Ya silakan juga, ya kan? silakan. Hak bebas orang untuk memilih karena wilayahnya iman tadi ya. Wilayahnya iman tadi nggak bisa. Kecuali ada objek yang bisa diteliti. Benar. Nah, ini mungkin menjadi debatable lagi kan. Iya, kalau ada ya DNA-nya Yesus ketemu, itu seru banget udah. Seru banget, seru banget untuk dibahas saudara. Nggak ada habisnya. 30 menit ya. Ya. Oke, ada lagi nggak? Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau rekan-rekan masih ada pertanyaan ya bisa posting pertanyaan di bawah video ini atau hubungi saya sama Mas Oke. Noto. Saudara-saudara yang masih penasaran, ingin mendebat kita juga, kita terbuka, silahkan komentar di kolom komentar. Atau kalau misalnya mau menghubungi kita juga bisa, nanti kita share nomor WA atau nomor telepon kalau ingin belajar lebih jauh atau ingin mendalami. Kita sangat terbuka, kita terbuka juga dengan informasi-informasi baru saudara. Yang jelas ini adalah salah satu keindahan ilmu pengetahuan dan agama tadi ya, Ya, harus bisa berjalan beriringan beriringan. antara sains, ilmu pengetahuan dan spiritual. Ya, dan jangan takut ya kalau kita belajar sains itu Takut murtad gitu misalnya. takut murtad, takut dibilang jadi ateis, Jangan takut. Ini kita buktinya. Kita masih percaya Kristus. Yes. Kita masih percaya Tuhan Yesus. Saya meyakini dengan sangat adanya Trinity. Ya. Ya. Jadi jangan takut murtad. Ilmu pengetahuan terus berkembang dan kita harus mengikutinya juga, begitu kan Romo ya. Jangan mau kalah. Oke, pemirsa, cukup sekian. Kiranya ini menjadi berkat kita semua dan nantikan kita di video-video berikutnya yang sangat bagus dan sangat bikin penasaran orang. Terima kasih pemirsa. Salam sukses, sukses selalu. Tuhan Yesus Assalamualaikum. memberkati. Salam.